Perkenalkan, saya Naufal Abdul Ghani Murtada dengan NIM 210233357 dari kelas Ilmu Politik 7 akan menjelaskan video pembelajaran yang berjudul Penggolongan Hukum dari buku Kurniawan SHMH untuk memenuhi tugas pengantar ilmu hukum. Hai teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam ilmu hukum, yaitu penggolongan hukum. Di video ini, kita akan belajar tentang berbagai macam penggolongan hukum, mulai dari penggolongan berdasarkan sifat, isi, dan sumber hukumnya, serta fungsi dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah menonton video ini, saya harap kalian bisa memahami dengan lebih baik bagaimana hukum mengatur kehidupan kita di masyarakat. Yuk, langsung saja kita mulai. Hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh negara untuk mengatur kehidupan masyarakat. Aturan ini memaksa setiap orang untuk mengikuti dan patuh pada ketentuan yang berlaku. Jika ada yang melanggar, maka akan ada sanksi atau hukuman yang dijatuhkan. Tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kedamaian di dalam masyarakat. Bayangkan kalau tidak ada hukum, maka tentu saja masyarakat akan kacau dan tidak ada yang bisa mengatur. Maka dari itu, hukum sangat penting dalam kehidupan kita. Hukum bisa dibagi berdasarkan isi, yaitu menjadi dua kelompok besar, hukum publik dan hukum privat. Pertama, mari kita bahas tentang hukum publik. Hukum publik mengatur hubungan antara negara dan individu, atau antara negara dengan negara lain. Contohnya, yaitu hukum pidana, yang mengatur kejahatan dan sanksinya, serta hukum tata negara, yang mengatur sistem pemerintahan dan hubungan antara negara dengan warga negara. Jadi hukum ini sifatnya lebih menyangkut kepentingan umum atau masyarakat secara luas. Di sisi lain, kita punya hukum privat. Hukum ini mengatur hubungan antar individu seperti hubungan kontrak, perjanjian, atau hak milik antar individu dalam masyarakat. Contohnya, yaitu hukum perdata yang mengatur tentang harta, warisan, dan hubungan pribadi lainnya. Jadi, hukum ini lebih mengarah pada kepentingan individu dalam hidup bermasyarakat. Berikut adalah jenis-jenis hukum yang termasuk dalam hukum publik. Yang pertama yaitu hukum pidana, yang mengatur tentang perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan sanksi yang diberikan, seperti pembunuhan atau pencurian. Lalu yang kedua adalah hukum tata negara, yang mengatur tentang struktur pemerintahan dan hak-hak warga negara dalam negara. Lalu yang ketiga adalah hukum administrasi negara, yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara dalam administrasi negara. Sedangkan dalam hukum privat ada beberapa jenis hukum, antara lain yang pertama hukum perdata, yang mengatur hak dan kewajiban antar individu seperti kontrak atau perjanjian. Lalu yang kedua adalah hukum perdagangan, yang mengatur kegiatan ekonomi dan bisnis antar individu atau perusahaan. Lalu yang ketiga adalah hukum keluarga, yang mengatur hubungan keluarga seperti perkawinan, perceraian, dan hak-hak anak. Hukum memiliki dua sifat utama, yaitu memaksa dan mengatur. Hukum memaksa artinya bahwa setiap orang harus mematuhi hukum, dan jika melanggar akan ada sanksi yang diberikan. Misalnya, jika seseorang melakukan kejahatan, dia akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedangkan sifat mengatur berarti hukum yang memberikan aturan yang jelas tentang bagaimana seharusnya seseorang bertindak dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak merusak fasilitas umum atau tidak mencuri. Hukum juga memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, menjaga ketertiban sosial. Dengan adanya hukum, masyarakat akan tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga terhindar dari konflik dan kerusuhan. Lalu yang kedua, menyelesaikan sengketa. Ketika ada sengketa antar individu atau kelompok, hukum memberikan solusi atau jalan keluar yang adil. Lalu yang ketiga, yaitu mengatur kehidupan sosial. Hukum mengatur hubungan antar individu atau antara individu dengan negara, agar kehidupan berjalan dengan teratur dan adil. Sumber hukum adalah tempat di mana hukum berasal. Ada beberapa sumber hukum yang harus kita ketahui. Di antaranya, yang pertama, undang-undang, peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif atau DPR.
Lalu yang kedua adalah kebiasaan, aturan yang dihasilkan dari kebiasaan masyarakat yang sudah diterima luas. Yang ketiga adalah keputusan hakim, keputusan yang diambil oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara. Lalu yang keempat adalah traktat internasional, yaitu perjanjian antar negara yang juga menjadi bagian dari hukum. Subjek hukum adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum. Subjek hukum bisa berupa individu atau badan hukum, seperti perusahaan atau organisasi. Sebagai contoh, setiap orang yang dilahirkan di Indonesia adalah subjek hukum, yang memiliki hak untuk hidup dan kewajiban untuk menaati hukum. Begitu pula dengan sebuah perusahaan, yang bisa menjadi subjek hukum dalam kontrak bisnis atau kewajiban pajak. Demikianlah pembahasan kita tentang penggolongan hukum. Dengan memahami jenis-jenis hukum, sifat, fungsi, dan sumber hukumnya, kita bisa lebih paham bagaimana hukum mengatur kehidupan kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga kalian mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kalian agar lebih banyak orang yang paham tentang hukum. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap patuhi hukum dimanapun kalian berada.